Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Tanggal 7 Agustus, Santo Sixtus II, Paus dan Martir. Sixtus II dipilih menjadi Paus menggantikan Paus Santo Stefanus pada tanggal 30 Agustus tahun 257. Setahun kemudian, pada tanggal 6 Agustus tahun 258, ketika sedang merayakan ibadat di makam para martir Praetextatus, ia ditangkap dan kepalanya langsung dipenggal di tempat itu juga. Bersama dengan dia dibunuh juga diakon Santo Felicissimus dan Santo Agapitus. Beberapa hari kemudian, Santo Laurentius mengalami hal yang sama. Pembunuhan dilakukan sehubungan dengan penolakan Paus Sixtus dan rekan-rekannya itu terhadap hukum yang dikeluarkan oleh Kaisar Valerianus. Tidak ada cerita yang diketahui perihal asal-usul dan kisah hidup Sixtus, kecuali bahwa selama masa kepausannya, pertentangan dengan gereja-gereja Afrika dan Asia Kecil perihal permandian kembali orang-orang heretik terus berlanjut. Sixtus berpendirian bahwa orang-orang heretik itu tidak perlu dipermandikan ulang, sedangkan para pemimpin gereja-gereja Afrika dan Asia Kecil mengharuskan permandian ulang orang-orang heretik itu. Tanggal 7 Agustus juga diperingati Santa Afra, martir. Afra menjalani kehidupannya di Augsburg, Jerman Barat sekitar tahun 300. Ia dikenal sebagai seorang bekas pelacur yang bertobat dan menjadi wanita Kristen yang giat dan penuh semangat dalam penghayatan iman Kristen. Bagi kita, Afra memberikan suatu teladan tobat yang luar biasa dan kepercayaan penuh akan kerahiman Tuhan. Keinsyafan akan keberdosaan dirinya hingga ia bertobat didorong oleh kesaksian saudara-saudaranya seiman pada waktu dianiaya karena iman mereka. Semua harta miliknya yang diperoleh dengan cara aib dibagi-bagikannya kepada orang-orang miskin dengan penuh ketulusan. Kecuali itu, ia bahkan menjadi seorang wanita Kristen yang giat dalam menghayati imannya. Kegiatan-kegiatannya menyebabkan dia kemudian ditangkap dan kepada hakim yang memaksanya untuk membawakan korban, Afra dengan tegas berkata, "Hidup masa lampauku memang tidaklah baik menurut iman Kristiani, namun sekarang aku mau menjalani hidupku sebagai seorang Kristen sejati. Aku berani mencuci dosa-dosaku dengan darahku sendiri." Hakim itu coba membujuk dia dengan berdalih bahwa ia sendiri seorang Kristen yang berusaha membantu menyelamatkannya dari bahaya pembunuhan. "Bagaimana engkau tahu bahwa engkau sudah diterima dan diampuni oleh Tuhanmu?" tanya hakim itu. Afra menjawab, "Aku tahu karena aku sekarang diperkenankan memberikan kesaksian atas imanku di hadapan orang banyak." Keberaniannya menantang hakim mengakibatkan dia dihukum mati. Ia diikat dan dibawa ke sebuah pulau kecil di tengah sungai Lek, dan di sana ia dibakar hidup-hidup oleh para algojo. Sementara api menjilat tubuhnya yang suci itu, ia berdoa dengan nyaring, "Tuhan Yesus, terimalah tapa sengsaraku ini dan selamatkanlah aku demi api ini dari api sengsara yang kekal." Afra meninggal pada tahun 340. Ibunya bersama 3 orang pelayannya memungut sisa-sisa tulangnya dan memakamkannya dengan penuh hormat. Kemudian para penguasa mengetahui apa yang dilakukan oleh ibunda Afra dan 3 orang pelayannya terhadap sisa-sisa tulang Afra.
Karena melakukan hal itu, Ibunda Afra dan 3 orang pelayan itu ditangkap dan dibunuh juga. Tanggal 7 Agustus juga diperingati Santo Cayetanus, pengaku iman. Orang kudus ini sungguh dikenal luas karena jasa-jasanya untuk Gereja Kristus dalam tugasnya sebagai uskup di Tiene, Italia. Hingga sekarang namanya terus harum di kalangan umat Kristen Italia. Cayetanus lahir di Vicenza dekat Venesia pada tahun 1480. Pada umur 24 tahun, ia mendapat gelar doktor dalam ilmu hukum. Ia bekerja di Roma untuk beberapa tahun, kemudian diangkat sebagai senator di kota kelahirannya. Ketika menginjak usia 36 tahun pada tahun 1516, Cayetanus ditabiskan menjadi imam. Sejak saat itu, ia bertekad mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan sesama. Ia mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang miskin dan sakit, serta yang sudah lama menjauhkan diri dari gereja. Didukung oleh doa-doanya, Cayetanus melaksanakan tugas pengabdiannya dengan penuh semangat. Bersama dengan Carafa, yang kemudian menjadi Paus kelima, Cayetanus berjuang memperbaiki tertib hidup gereja. Untuk mencapai apa yang diinginkan, Cayetanus bersama Carafa memberikan kesaksian hidup yang baik untuk mempengaruhi orang lain ke jalan yang baik. Ia menjadi anggota perkumpulan Oratorium Kasih Ilahi yang mengabdikan diri dalam karya-karya amal kasih. Anggota perkumpulan ini berasal dari golongan masyarakat bawah yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Keluarganya yang bangsawan merasa dihina oleh anaknya sendiri karena hubungannya dengan orang-orang sederhana itu. Namun karena semangatnya untuk mengabdi sesama, ia tidak mempedulikan hal itu. Ia bahkan semakin aktif dalam berbagai kegiatan amal. Ia mendirikan rumah-rumah sakit dan lembaga-lembaga amal lain yang bermaksud menolong banyak orang lain, terutama mereka yang miskin. Jasanya yang paling menonjol ialah tindakan-tindakan praktisnya untuk memperbaiki taraf hidup rohani dan keilmuan para imam sekuler. Bersama sahabatnya Carafa yang telah menjadi uskup Teatum, Cayetanus mendirikan tarekat imam-imam regulir yang dikenal dengan nama Tarekat Teatin. Anggota-anggota tarekat ini menjalani hidup seperti imam-imam projo untuk membuktikan bahwa kesucian imamat dapat dicapai di luar kehidupan membiara. Penghayatan kemiskinan sungguh luar biasa. Mereka tidak diperkenankan meminta derma atau barang kebutuhan lainnya dari orang lain. Kepercayaan mereka ini seringkali dibalas Tuhan dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Salah satu mujizat yang biasa terjadi ialah mujizat tersedianya makanan di depan pintu rumah mereka apabila mereka kehabisan makanan pada hari itu. Rumah pertama tarekat ini dibangun di kota Roma. Dari rumah ini, Cayetanus bersama rekan-rekannya melancarkan karya mereka untuk menolong orang-orang miskin dan sakit di kota Roma. Mereka tekun sekali mewartakan Injil, merayakan sakramen-sakramen. Karena kegiatan-kegiatan rohani ini, Cayetanus dijuluki pemburu jiwa. Setelah karya mereka berjalan 3 tahun, kota Roma diserang dan dijarah oleh pasukan Kaisar Karel kelima. Berkat pertolongan ilahi, para Teatin dapat lolos dari bahaya maut itu. Mereka dapat meloloskan diri ke Venesia.
Di Venesia, mereka sangat berjasa, terlebih ketika kota itu tertimpa wabah penyakit menular. Cajetanus bersama rekan-rekannya dengan tekun merawat semua orang sakit. Atas permintaan Paus, Cajetanus bekerja di Napoli. Di sini ia mencurahkan seluruh tenaganya demi kepentingan jiwa-jiwa selama 17 tahun hingga wafatnya pada tahun 1547 dengan cara penyaliban mistik seperti Yesus Kristus. Tahun-tahun terakhir hidupnya merupakan tahun yang penuh keakraban dengan Tuhan dalam doa dan tapa. Ia memajukan devosi kepada kanak-kanak Yesus di kandang Bethlehem. Setiap hari berjam-jam lamanya ia berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus untuk memohon pengampunan bagi jiwa-jiwa yang berdosa. Cajetanus meninggalkan pengaruh yang luar biasa dalam hal kehidupan rohani. Ia menjadi perintis jalan bagi banyak orang kudus di kemudian hari, misalnya Santo Filipus Neri, Santo Franciscus dari Sales, Santo Vincentius, dan Santo Carolus Borromeus yang hidup pada abad ke-16, abad ke-8 gereja. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 7 Agustus, yakni Santo Sixtus II, Paus dan Martir, Santa Afra, Martir, dan Santo Cajetanus, pengaku iman. Tuhan memberkati.